kita bersatu kembali, kita bersaudara kembali dalam momen tahunan kita reuni 212. Dan insya Allah tahun ini kita akan mengetuk pintu langit kembali untuk Istighosah Kubro dalam rangka untuk keselamatan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tertuju kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Aksi reuni Persatuan Alumni 212 Monas akan mengadakan reuni akbar kembali pada 2 Desember 2022. Muncul berbagai macam penolakan dari berbagai pihak. Ya, mereka mengatakan bahwa reuni akbar ini tidak ada gunanya. Ya, reuni akbar yang dilakukan berjilid-jilid ini tidak memunculkan dan tidak menghasilkan kesimpulan apapun, yang pada intinya ujung-ujungnya menuntut Jokowi untuk mundur. Ya, yang ujungnya menuntut untuk lengsernya Presiden Joko Widodo, yang dari dulu sampai sekarang ya intinya yaitu terus dilakukan berjilid dan polanya sama aja. Meskipun mereka mengatakan bahwa ini adalah reuni damai, aksi damai, tapi ini dikhawatirkan akan disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan memanfaatkan situasi ini. Ya. Jadi kepolisian diharapkan tegas ya untuk mengambil suatu keputusan untuk menolak reuni PA 212 2022 yang akan datang. Sejumlah pihak seperti Gus Soleh, kemudian ada Habib Kribo juga dengan terbuka ya melakukan penolakan terhadap reuni PA 212 yang akan diadakan Desember mendatang. Ya, untuk lebih lengkapnya mari kita lihat sama-sama statement dari mereka. Pernyataan sikap komunitas lintas iman agama cinta kepada yang terhormat Bapak Kapolri di tempat. Dengan hormat, sehubungan dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh kelompok PA atau Persatuan Alumni 212, maka ada hal-hal yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Bahwa negara kita adalah negara demokrasi yang menjamin hak warga negara menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang tata cara menyampaikan pendapat di muka umum, namun tetap berdasarkan etika dan moral yang baik dalam menyampaikan pendapat. 2. Bahwa sebagai warga negara, mohon kepada Bapak Kapolri agar tindak tegas mereka yang suka membuat kekacauan dengan membuat onar sehingga situasi bangsa Indonesia menjadi tidak kondusif. 3. Bahwa dengan tegas sebagai warga negara menolak aksi yang rencananya akan dilakukan oleh kelompok PA 212. 4. Bahwa seluruh rakyat Indonesia sudah muak dengan aksi-aksi yang sering dilakukan dan kemudian berdampak pada keamanan negara. Kalau boleh Gus tambahkan, ujung-ujungnya adalah turunkan Pak Jokowi. 5. Bahwa negara tidak boleh takut dan kalah dengan aksi yang rencananya dilakukan oleh kelompok 212. Apabila ada tindakan anarkis yang dilakukan, maka segera ditindak sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian himbauan dan pernyataan sikap yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tertanda Gus Saleh Marzuki, Freddy Moses Ulemlem, dan juga semua para narasumber, dan insya Allah peserta semua komunitas lintas iman agama cinta pada sore hari ini. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan, yang nantinya pernyataan sikap ini akan kita ketik
dan kita bawa ke Kapolri untuk audensi supaya aksi 212 seperti kata narasumber tadi ya tidak dijadikan aksi yang berjilid-jilid yang tanpa ada ujung pangkalnya. Demikian dari kami. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Di mana ada cinta, disitulah imanku berlabuh. Di mana ada kebencian, disitulah imanku menjauh. Toleransi, yes. Intoleransi, no way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 212 ini dengan politik identitas. Sebenarnya ini permainan semuanya. Ini seperti kejadian di zaman dulu Imam Ali yang dilakukan oleh kaum Khawarij, membungkus agama untuk tujuan tertentu, untuk menggulingkan pemerintahan. WA saya ini barusan ada dapat 2 hari ini nomor dari kode Singapura. Itu kampanyenya Anies tuh. Di situ isinya serem sekali tuh. Politik identitas sekali. Bawa ayat menisbatkan yang lainnya itu sesat atau kafir. Padahal lawannya Anies saat ini kan juga Muslim. Masih bisa waktu di era Ahok menggunakan itu. Sekalipun itu sesat ya. Karena dalam Islam itu menjunjung tinggi keadilan. Keadilan itu setiap orang itu punya hak yang sama. Tidak boleh dibedakan dari etnis, agama, atau apapun. Nah, ini saat ini terus akan digulirkan ini 212 ini. Ini sebetulnya ada yang main lah di belakang. Orang-orang yang ambisi kekuasaan. Terutama yang saya khawatir itu ada tangan-tangan dari negara luar lah. Di sini saya curiga sekali dengan Amerika lah. Karena ini pertarungan berat antara dominasi Amerika di Indonesia dengan lawannya lah, kubu mereka itu China, Rusia, Iran, atau yang lainnya. Ini sangat berbahaya kalau saya lihat. Emang sih, ini masalah itu ada di Anies. Ada permasalahan di bangsa ini nih. Kalau melihat etnis Arab itu diidentikan ke agama, dilekatkan ke ayat, ini kan sudah serampangan. Ayat itu hanya milik Rasulullah. Kalau Injil itu otoritasnya adalah Yesus. Jadi selain itu semua persepsi yang relatif, tidak bisa menyematkan. Nah, gerakan-gerakan 212 ini silakan, apalagi kemarin juga Pak Dian Nasir juga mulai menyinggung kan. Gerakan demo ini sudah orderan lah, ada duitnya lah. Apa mau nggak ada duitnya, nggak apa-apa lah. Tapi kita nggak boleh diam lah melihat ini. Harus ada bebannya dari kita lawan. Nggak usah takut sama mereka. Mengenai politik identitas itu sangat sesat sekali. Tidak ada pembenaran di agama apapun Ya. menggunakan politik identitas. Menurut kalian sendiri seperti apa? Apakah reuni 212 Desember yang akan datang haruskah ditolak atau seperti apa? Ya, tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-temanku. Mohon maaf atas segala salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.